Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat tani, peternakan dan perikanan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempraktekkan cara memfermentasi pupuk kohe supaya bisa menjadi pupuk bahan untuk dasar tanaman, sehingga dia menghasilkan nutrisi yang bagus dan tidak ada lagi bakteri-bakteri yang jahat ataupun tidak baik pada tanaman. Jadi sebelum kita tabur ke tanaman, kita akan memfermentasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mencontohkan kohe burung ya. Saya ambil dari tempat saudara kohe puyuh, udah kering, udah agak kering. Nah, ini pupuk kohe ini kita ratakan dulu, dan kita kalau bisa kalau ngumpul-ngumpul itu kita pecah supaya yaitu nanti meresap ya. Kita ratakan, kira-kira ketinggiannya itu sekitar 20 cm-an, 20 cm dari ini. Nah, usahakan dia lantainya itu atau dasarnya itu semen ya, semen atau terpal, jangan langsung bersentuhan sama tanah supaya nanti bakterinya itu bekerja dengan baik dan tidak tercampur dengan bakteri-bakteri yang dari dalam tanah juga. Nah, ini sudah kita ratakan. Sekarang setelah rata ini teman-teman, kita akan pakai decomposer untuk memfermentasi pupuk ini. Nah, ini kita pakai bakteri ya. Bakteri ini diproduksi oleh teman-teman dari UGM dan sudah ada dijual juga. Tapi saya belum sebutkan mereknya ya. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin tahu, boleh di komen atau dihubungi langsung ke kontak yang dalam video nanti saya sebutkan. Nah, bakteri ini dia itu kalau di pasaran itu ada juga namanya E4 ya. Itu E4 itu sama fungsinya dengan ini. Cuman bakteri kita ini nanti ini jauh lebih bagus. Dalam bakteri ini, satu botol ini dia itu mengandung atau mempunyai 29 jenis bakteri yang fungsinya banyak. Tapi secara global fungsinya jelas dia ada pengurai, pemecah, perombak, sehingga nanti pupuk kohe burung ini, puyuh ini nanti cepat akan terurai dalam hitungan 7 hari. 7 hari saja nanti sudah tidak perlu diaduk, tidak perlu dicampur atau ditutup. Cukup nanti kita campurkan bakteri ini, bakteri B29 ini dicampur dengan air. Takarannya itu 1 tutup botolnya ini untuk 1 liter ya, atau kalau kohenya agak basah bikin 2 tutup gitu, 2 tutup untuk 1,5 liter gitu. Nah, dicampur baru nanti disiramkan. Itu nanti ditunggu selama 7 hari, tidak perlu diaduk dan nggak perlu ditutup. Dia akan langsung terurai, dirombak menjadi pupuk yang bagus, bagus untuk tanaman. Nanti lalatnya pun langsung tidak ada dan tidak menimbulkan bau, sehingga memang benar-benar sudah bagus. Jadi 29 bakteri yang ada di dalam ini fungsinya memang sudah banyak untuk menyiapkan nanti merombak kohe ini menjadi pupuk yang bagus. Nah, ini nggak cuma pupuk atau kohe puyuh ya. Bakteri ini nanti bisa juga digunakan untuk dekomposer untuk pupuk-pupuk pertanian seperti ya pupuk kohe sapi, kambing. Caranya sama ya. Nah, atau kita mau bikin POC, pupuk organik cair, limbah-limbah atau buah-buahan dimasukkan dalam drum, terus dicampur dengan ini, takarannya sama, itu tadi 1 liter air untuk 1 tutup, terus ditutup. Nanti drumnya itu udah ada buah-buahan sabitunya, itu ditunggu 2 minggu atau 1 bulan ya, makin lama makin bagus. Itu nanti sudah menjadi pupuk cair juga di ini sama bakterinya. Nah, nanti mungkin ada tambahan. Teman-teman bisa menambahkan yang paham fermentasi bisa ditambahkan tetes tebu untuk ini mengembangkan bakterinya gitu ya. Itu teman-teman. Jadi saya akan coba ini mempraktekkan ini. Ini udah kita ratakan. Oke, ratakan 20 cm-an ya, 20 cm. Sekarang kita ambil airnya. Ini airnya. Dan ini kira-kira kohe ini secara keseluruhan ini kayaknya sekitar 400 atau 300 atau 400 kiloan ya, sekitar gitu, nggak terlalu banyak. Jadi dia kalau ini 1 liter nih, 1 liter ini biasanya untuk 1 ton kohe bisa.
Isinya ini sekitar 1 liter. Kalau ditutupnya ini lebih 150 tutup ya. 150 tutup. Jadi bisa sekitar 100 liter air, 100 liter air untuk satu botol ini. Ini aku udah siapkan sekitar ini isinya gembor ini. Kita pakai gembor biar nanti bisa rata. Gembor ini kira-kira sekitar 4 liter ya. Ini kalau penuh mungkin 5 liter, tapi ini nggak penuh, satu tumpah ya. Jadi kita coba, ini saya kotak-kotak dulu biar ini bakterinya. Coba masukkan 5, ini saya bikin 5 ya, diratakan begini teman-teman. Nah ini kelihatan nanti airnya dia menjadi berwarna merah-merah. Ini baunya juga enak nih, baunya seperti bau fermentasi gula Jawa ya, mirip-mirip kayak bau gula Jawa sama madu. Nah jadi warnanya agak merah nih, merah. Nah, ini udah siap, kita langsung aplikasikan ke kohenya. Nah caranya ini kalau udah rata teman-teman, kita langsung aja nih kita siram rata. Nah ini masih kurang lagi ya, kita tambah airnya ya, masukkan dulu bakterinya kira-kira 5 tutup lagi, baru kita masukkan air tadi kira-kira 5 liter lah ya, 5 liter. Nah udah cukup, siram lagi, ratakan. Sekali lagi saya tambahin lagi biar merata semua. Sebenarnya bisa ini udah cukup ya, udah cukup, bisa kita aduk sebenarnya biar lebih bagus. Tapi kita nggak perlu aduk dulu, nggak apa-apa, nanti bakterinya langsung bekerja. Banyak bakteri pekerjanya di dalam. Kira-kira aku tambah 3 tutup untuk 2 liter lah ya. Ini untuk meratakan yang kurang-kurang aja. Oke, ini pinggir-pinggirnya tadi sudah selesai. Nah ini baunya jadi segar teman-teman. Biasanya 2 hari aja dari setelah kita fermentasi kita pakai ini, dia sudah nggak bau. Nah ini bagus sekali. Nah kalau seandainya teman-teman punya ternak ayam atau kambing atau sapi di rumah, itu sebenarnya lebih mudah lagi dengan cara kalau kita ternak sapi itu kan atau ternak hewan pastinya setiap hari kita bersihkan, 2 hari sekali kita bersihkan. Jadi caranya itu kita siapkan bakterinya. Kalau udah ada bakteri, setiap kali kita membersihkan dari kandang sapi atau ayam itu ke tempat penampungan begini, kita cukup ketika kita tambahkan ada kohe atau kotoran baru, kita siramkan lagi di atasnya. Ditumpuk terus. Ini kalau seandainya pupuknya cuma tadi banyak, istilahnya anggaplah 3 ton gitu. Ini seperti begini, kita tambah lagi di atas 20 cm, siram lagi, tambah lagi, siram lagi sampai tinggi, nggak apa-apa. Sama halnya dengan kotoran atau kohe hewan itu, setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu kali kita bersihkan, tumpuk di atasnya kita siram dengan itu sudah bagus, sudah baik. Nanti tinggal kita tunggu 7 hari, itu pupuk-pupuknya udah bisa dipakai. Nah kalau pemakaian pupuk begini untuk tanaman, teman-teman mungkin paham ya. Kalau yang ini kebetulan kalau ternak puyuh itu udah dicampur dengan sekam dia. Ini ada sekamnya nih sebenarnya, nggak full ya, nggak 100% ya kotoran. Itu udah bagus, karena memang kalau untuk media tanam itu atau teman-teman pengen nanti setelah difermentasi mau dijual, itu persentasenya untuk tanaman yang bagus itu adalah tanahnya itu 3 porsi, terus kohenya itu 2 porsi sama skam 1 porsi. Itu fungsinya supaya tanaman nanti bagus ya, karena tanah itu nanti cocok untuk pengikat, terus pupuknya itu bagus untuk nutrisi, sedangkan skamnya itu nanti untuk penahan air ya, dia kan bisa menahan air. Jadi ini karena udah dicampur sama sekam, jadi sekamnya nggak perlu. Seandainya kalau mau dipakai dengan untuk media tanam bunga atau pohon buah-buahan atau tabu lampot, ini tinggal dimasukin aja karena pastinya udah ada tanah di situ. Udah bagus sekali. Ini kita tunggu nanti 7 hari. Nanti selanjutnya setelah sekitar 7 hari nanti saya video selanjutnya untuk melihat hasilnya teman-teman. Jadi ini udah bagus. Nah, sekarang pun wangi ya, baunya wangi, enak, segar, kita bikin. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Sekiranya nanti ada yang ingin
tahu apa bakteri atau dekomposer yang saya pakai, boleh hubungi saya nanti. Oh ya, kita sebenarnya punya banyak bakteri ya, selain untuk dekomposer fermentasi ini, hampir seluruh bakteri kita punya untuk pertanian. Seperti kalau pertanian itu ada untuk, ini kan fermentasi untuk pupuk kandang, terus ada bakteri untuk pertumbuhan seperti ganti pupuk urea gitu, terus ada lagi bakteri untuk pembungaan supaya buah-buah cepat berbunga walaupun dia ya mungkin masih pendek-pendek, itu bisa. Nanti di video-video selanjutnya saya akan buat tutorial sama edukasinya untuk referensi buat teman-teman. Ada juga bakteri untuk anti hama supaya ya pengendalian hama gitu, tidak menggunakan pestisida. Terus ada bakteri untuk hormon ya, hormon untuk besar buah atau banyak buah itu kita lengkap di sana. Nanti ini di tempat ini ada, sebelah ini ada kita contoh ternak lele. Itu lele itu dia nanti nggak bau, tidak perlu diganti selama panen, selama pembesaran. Nanti panennya itu sekitar 3 bulan maksimal udah panen, udah sekilo isi 6 itu. Terus pakannya itu nggak banyak, cuma sekali sehari dikasih pakan, dia udah 3 bulan itu maksimal udah pasti besar, isi 6 kilo itu udah pasti dapat. Nah, itu udah banyak dicoba sama teman-teman di sini, tetangga-tetangga. Mereka bersyukur sekali ada bakteri untuk fermentasi air, sama ada juga bakteri untuk penambah protein dalam pakan ternak supaya dia cepat gemuk dan tidak sakit. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.